Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang seberapa lama sih sebetulnya proses ekspor itu. Mulai dari nol hingga deal dengan buyer ya. Karena ada beberapa teman-teman yang kemarin diskusi dengan kami bilang, "Bang, gimana saya udah jalan 6 bulan, jalan 10 bulan, jalan setahun atau setahun lebih, tapi belum ada hilal nih, belum ada sesuatu yang membahagiakan, kabar yang membahagiakan." Nah, di sini saya akan cerita berdasarkan apa yang pernah saya temui ya teman-teman, orang lain yang pernah saya temui dan juga cerita saya pribadi. Seberapa lama sih proses saya dari nol hingga deal dengan buyer? Yang penasaran, tonton terus videonya, oke? Oke, tapi perlu di disclaimer di awal ya teman-teman bahwa proses ekspor itu sama dengan proses bisnis lainnya. Setiap orang atau setiap individu ada ceritanya masing-masing. Prosesnya pasti berbeda, tentu hasilnya juga ada perbedaan. Ada beberapa orang yang mereka lebih cepat prosesnya, ada beberapa lainnya yang memang butuh waktu atau butuh usaha lebih aja. Nah, sehingga ini bisa jadi pemahaman ke teman-teman semua yang mau terjun di dunia ekspor, seperti apa sih waktu yang kita investasikan untuk belajar dan juga berproses di dunia ekspor, oke? Oke, langsung aja kita bahas dari proses yang pertama, yaitu proses edukasi. Kenapa harus proses edukasi terlebih dahulu, bukan langsung proses ekspornya? Karena begini, proses ekspor terjadi di antara dua negara. Negara A dan juga negara B. Masing-masing negara memiliki administratif yang berbeda. Sehingga kita harus paham bagaimana proses administratif di negara A, negara Indonesia, dan juga negara tujuan ekspornya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa produk dan juga perusahaan kita mampu untuk ekspor ke negara tersebut. Nah, umumnya dalam proses edukasi ini kita ada dua cara. Yang pertama adalah organik atau otodidak, dan yang kedua adalah berbayar. Nah, biasanya kalau yang berbayar ini banyak manfaatnya. Yang pertama, materinya komprehensif, lengkap, kemudian ada yang menjelaskan, kemudian ada partner diskusi juga, tektokan, tanya jawab, sehingga kita membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat untuk mempelajari dari A sampai Z tentang ekspor. Kalau yang otodidak atau organik, ini seperti bermain puzzle, teman-teman. Jadi kita harus mengumpulkan informasi atau data dari banyak sumber informasi. Dari A, kemudian dari D, kemudian dari C, kita kumpulkan menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Tak jarang juga kalau yang gratis atau yang otodidak ini, informasinya juga tidak utuh, teman-teman. Tidak sepenuhnya dijelaskan. Sehingga kita harus rajin-rajin mencari atau mengklarifikasi kepada orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut. Contohnya seperti lembaga yang dibentuk negara untuk mengurusi hal-hal ekspor. Jadi kita harus mungkin datang ke sana, kemudian menanyakan sesuatu sehingga kita dapat sebuah informasinya. Dan umumnya belajar secara otodidak dan juga yang gratis ini tidak ada teman tektokannya, tidak ada yang menjelaskan. Sehingga kalau kita bingung di tengah jalan, ya kita harus mencari jawaban itu sendiri secara mandiri. Dan juga waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Kalau yang berbayar, kita berkaca ke ekspor kampus saja ya teman-teman. Ekspor kampus itu kan 1-2 bulan kita udah menyelesaikan. Segala pemahaman tentang ekspor dari A sampai Z kita udah selesai di 1-2 bulan itu. Kalau yang gratis mungkin ya sedikit lebih lama lah. Kita asumsikan 2-3 bulan ya teman-teman. Karena yang otodidak atau yang gratis ini tergantung pada seberapa rajin kita untuk mencari informasinya. Semakin rajin ya semakin cepat. Kalau semakin nanti dulu, nunda-nunda ya semakin lama teman-teman. Nah, kalau saya sendiri berapa lama sih proses belajarnya? Kalau saya, proses edukasi saya kurang lebih 1 tahunan teman-teman. Ya 1 tahun, 1,5 tahun lah. Kurang lebih sekitar segitu. Kenapa lama? Karena saya salah niat di awal. Niat saya di awal adalah bukan untuk menjadi pengusaha, tapi untuk profesional.
untuk bekerja di dunia profesional, bekerja di perusahaan ekspor atau di perusahaan apapun yang membutuhkan ekspor impor. Sehingga saya berpikir saya harus mengumpulkan kompetensi yang banyak, yang lengkap gitu. Sehingga saya berpindah dari satu seminar ke seminar lain, dari satu workshop ke workshop lain. Tentu berpindah dari seminar ke seminar lain, workshop dan workshop lain itu butuh biaya ya teman-teman. Tak jarang atau kebanyakan saya mengeluarkan dari ratusan ribu sampai 4 juta, 5 juta sekali workshop. Dan juga ngumpulinnya itu setengah mati dulu teman-teman. Jangan dikira saya cerita enak seperti ini dulu waktu kuliah, ya udah ada workshop ikut. Enggak teman-teman. Tapi saya ngumpulin, nabung, udah dapat 2 juta, 1,5 juta, ya udah ikutin workshop yang sekitar 1,5 sampai 2 juta. Kalau ada lagi workshop yang diincar, yang bagus, sekitar 4 sampai 5 juta, ya udah saya nabung dulu. Nabung dulu, dapat duitnya sekitar berapa bulan, 6 bulan, nah baru saya ikut si workshop tersebut. Nah sehingga teman-teman kalau lihat di Ekspor Kampus itu materinya kan lengkap ya teman-teman. Itu adalah pengalaman saya pribadi mendirikan usaha dan juga rangkuman dari saya dulu berpindah-pindah seminar dan juga workshop. Dan juga itu jadi ajang balas dendam saya karena dulu saya berpikir kenapa kok ilmu ekspor itu sangat mahal. Sehingga saya terapkan saat ini bisa affordable untuk teman-teman semua dengan metodologi online ya tentunya ya. Kalau offline kan kita kan butuh cost untuk sewa ballroom atau sewa hotel. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cerita edukasi saya. Nah setelah pemahaman kita utuh tentang ekspor, kita berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu pencarian produk dan juga suppliernya, atau mau produksi sendiri boleh. Dalam pencarian produk juga kita sering kali ya teman-teman, tidak hanya di satu produk, kita berpindah-pindah produk. Ada yang produk A pindah ke produk B, pindah ke produk C, dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi teman-teman, saya berpindah 2 kali. Yang pertama adalah saya memilih essential oil, yang terus berpindah ke kopi, kemudian berpindah lagi ke foodstuff atau bahan makanan, yang sekarang kami atau saya pribadi geluti. Gula merah, kemiri, emping melinjo, kerupuk, dan lain-lain. Nah ini baru saya bisa melakukan prosedur ekspor atau bisa gold ya. Nah kenapa 2 ini nggak gold teman-teman? Ini bukan salah produknya ya, bukan salah komoditasnya ya teman-teman. Perlu digarisbawahi ini. Nggak ada yang salah dengan komoditas. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan usaha, kita bertemu dengan orang-orang yang kurang cocok mungkin ya. Sehingga impact-nya juga tidak cocok ke dunia usaha dan dunia bisnis. Baik dari karakteristiknya, kemudian produktivitasnya, kemudian speknya, dan juga harganya. Jadi tak jarang banyak juga teman-teman yang berpindah-pindah dalam menentukan produk tersebut. Kemudian setelah kita menentukan si produk ini, pasti kita harus menentukan apakah produk ini mau kita produksi sendiri atau mau cari suppliernya. Kalau kita produksi sendiri tentu akan memakan waktu yang lebih panjang. Karena kita harus investasi kepada gedung, mesin, production line, supply chain, raw material, kemudian SDM, dan yang lainnya. Belum lagi modalnya juga, sehingga butuh waktu yang mungkin sedikit lebih lama. Tapi kalau kita mencari supplier juga, ini prosesnya juga butuh waktu teman-teman. Kadang nggak langsung nemu gitu. Kita mendatangi calon supplier satu belum tentu cocok. Jadi kita harus mendatangi beberapa calon supplier yang kemudian kita menentukan 1, 2, atau 3 supplier tetap teman-teman. Sehingga itu butuh waktu ya pencarian supplier seperti itu. Nah umumnya dalam pencarian produk dan juga supplier, teman-teman bisa menghabiskan waktu 3-4 bulan. Kalau saya pribadi 6 bulan teman-teman. Karena kenapa lama? Kenapa lama ya? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Kenapa lama? Karena dulu saya melakukan kesalahan-kesalahan minor yang ternyata menghabiskan waktu. Terlalu banyak menunggu. Nah inilah salah satu manfaat kalau teman-teman punya komunitas ya, atau punya
teman untuk berdiskusi, sehingga kalian terhindar dari kesalahan-kesalahan minor yang menghabiskan banyak waktu. Oke, setelah kita paham, setelah kita tahu proses yang kedua, produknya apa, kemudian suppliernya di mana, atau mau kita produksi sendiri, kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu pencarian buyer, pengumpulan data buyer, email buyer pertama, sampai dengan negosiasi buyer. Nah, umumnya dalam proses negosiasi ini banyak hal yang dibicarakan dan juga butuh waktu untuk buyer percaya ke kita. Yang didiskusikan umumnya ya teman-teman soal perusahaan kita. Kemudian quantity, spesifikasi atau kualitas, kemudian sertifikasi atau dokumen, kemudian harga, kemudian term of shipment, dan juga term of payment. Nah, tentu dalam negosiasinya nggak ada yang mulus-mulus. Banyak juga teman-teman yang biasanya, wah, buyer mentok di harga sekian, tapi kita di atasnya sedikit. Nah, itu bagaimana kita bisa menegosiasikannya dengan baik. Nah, dalam seluruh proses, mulai dari pengumpulan data buyer hingga email pertama, kemudian sampai negosiasi, sampai akhirnya deal, umumnya teman-teman menghabiskan waktu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Kalau saya pribadi, saya juga 6 bulan. Jadi saya sama nih. Kalau proses ini saya sama dengan kebanyakan orang. Kalau proses-proses sebelumnya kan saya lebih lama ya teman-teman. Saya lebih lama dibandingkan dengan orang-orang lainnya atau orang-orang pada umumnya. Tapi untuk proses negosiasi sampai deal ini, saya kebetulan sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau di total-total ya teman-teman, mulai dari proses kita belajar sampai dengan deal dengan buyer, nih, umumnya kita akan menghabiskan waktu 9 sampai 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang udah jalan 6 bulan, udah jalan 9 bulan, atau udah jalan 1 tahun, nah itu sabar aja ya teman-teman. Karena saya juga dulu mengalami hal-hal semacam itu. Jadi semacam ketika kita udah semangat banget, kemudian nggak ada yang respon, nggak ada yang balas, tiba-tiba mental kita secara psikologis itu down gitu. Nah, tapi ketika saya down, saya selalu ingat satu hal ini teman-teman, yaitu prinsip tanggung, prinsip eman-eman. Jadi ketika saya udah kirim 200 email atau 300 email, saya down kan, nggak ada yang balas, itu manusiawi. Tapi kalau bisa 1 malam aja teman-teman, downnya itu 1 malam aja. Besok paginya kita harus semangat lagi, karena kalau kita nggak mempromosikan produk dan juga perusahaan kita, mati kita. Atau perusahaan kita yang mati maksudnya ya teman-teman. Jadi down saya 1 malam, ya udahlah, males-malesan, tidur, kemudian nonton YouTube. Nah, besoknya saya harus semangat lagi. Nah, prinsip saya pada malam itu adalah eman-eman atau tanggung. Saya selalu mikir, eman-eman, udah 200 email. Coba deh 100 lagi, siapa tahu email ke 300 atau 200 sekian itu yang deal. Kalau udah 300, eman-eman, mungkin email ke 500 ini bisa deal, atau email ke 400 ini bisa deal. Nah, terus saya tetapkan prinsip yang seperti itu ya teman-teman, atau cara berpikir seperti itu, sehingga pada email ke 700 sekian atau 800 sekian baru ada balesan ya. Kalau saya pribadi ya, ada balesan dan juga tektokannya mulai lancar. Nah, yang penting juga teman-teman, kalian harus mengevaluasi apa yang sudah berjalan. Kalian harus tanyakan kepada diri kalian sendiri, ini ada salah nggak? Cara saya memperkenalkan atau persiapan saya mungkin ada yang salah. Nah, itu diperbaiki pelan-pelan. Sehingga setiap kali kita kirim email ada pembaharuan menuju ke yang lebih baik, sehingga buyer atau calon buyer kita bisa tertarik dan juga tektokan atau negosiasi dengan kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman juga sehat, sukses terus, berproses, bertumbuh dan berkembang, sehingga teman-teman bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Amin. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa follow dan juga subscribe channel ini dan juga media sosial Kontaineran ID. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.